Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Sintia Indangayu dengan NIM 2488201022 dari kampus Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 tahun akademik 2024-2025. Dalam mata kuliah Pembelajaran Menyimak dan Memirsa, dosen pengampu Bapak Unes MPD. Materi pokok yang akan saya sampaikan yaitu mengenai aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak. Di antaranya 1. Menyimak tepat guna, 2. Aneka kendala menyimak efektif, 3. Perilaku menyimak faktual dan empatik, dan yang keempat, hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak. Aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun sosial. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas menyimak. Selain itu, perilaku menyimak juga beragam tergantung pada tujuan dan situasi komunikasi. 1. Upaya menyimak tepat guna. Menyimak yang tepat guna berarti mendengarkan dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyimak secara efektif meliputi 1. Fokus pada pembicara. Hindari gangguan eksternal seperti suara bising atau distraksi dari ponsel. 2. Memahami konteks. Perhatikan latar belakang informasi yang disampaikan agar dapat menangkap makna yang benar. 3. Mencatat poin penting. Mencatat hal-hal utama yang disampaikan untuk membantu memahami dan mengingat informasi. 4. Memberikan umpan balik. Menanggapi dengan pertanyaan atau komentar yang relevan dapat memperjelas pemahaman. Yang kelima, bersikap sabar dan terbuka. Tidak terburu-buru dalam menilai informasi dan memberikan kesempatan bagi pembicara untuk menyampaikan pesannya. Pembahasan yang kedua yaitu aneka kendala menyimak efektif. Beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitas menyimak antara lain A. Kendala fisik, yaitu diantaranya suara bising di sekitar, jarak yang terlalu jauh dari sumber suara, gangguan teknologi seperti suara buruk pada panggilan telepon. Lalu B. Kendala psikologis, adanya kurangnya minat terhadap topik, keadaan emosional yang tidak stabil, contohnya misal seperti sedang marah atau sedang sedih. Stereotip atau prasangka terhadap pembicara. Lalu C, ada kendala linguistik, yaitu kosakata yang terlalu sulit atau teknis, penggunaan bahasa yang tidak jelas atau terlalu cepat, serta aksen yang sulit dipahami. Lalu D, kendala kognitif. Di antaranya terlalu banyak informasi dalam waktu singkat, kurangnya pemahaman terhadap struktur penyampaian pesan, serta gangguan dalam memproses dan mengingat informasi. Lalu yang ketiga yaitu pembahasan mengenai perilaku menyimak faktual dan empatik. Perilaku menyimak dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu menyimak faktual dan menyimak empatik. Yang pertama, menyimak faktual. Menyimak faktual ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi. Ciri-cirinya: 1. Berfokus pada isi pesan. 2. Mencatat fakta penting. 3. Menganalisis informasi yang diberikan. Serta yang keempat yaitu tidak terpengaruh oleh opini atau emosi pribadi. Contohnya dalam menyimak faktual ini yaitu kita menyimak berita di televisi atau mendengarkan kuliah dari dosen. Lalu pembahasan ini yaitu kedua, menyimak empatik, yang bertujuan untuk memahami perasaan dan perspektif pembicara. Ciri-cirinya: memberikan perhatian penuh kepada pembicara, menunjukkan empati melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh, lalu tidak langsung menyela atau menghakimi pembicara, serta mengajukan pertanyaan reflektif untuk menunjukkan pemahaman. Contohnya seperti ketika kita sedang mendengarkan teman yang sedang bercerita tentang masalahnya dengan penuh perhatian. Lalu yang keempat yaitu hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku menyimak. Untuk meningkatkan kualitas menyimak, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah 1. Melatih konsentrasi.
Latihan mindfulness atau meditasi dapat membantu meningkatkan fokus dalam menyimak. 2. Meningkatkan kosakata, yaitu memperbanyak membaca dan mendengar berbagai sumber informasi dapat membantu memahami pesan dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, menghindari gangguan, yaitu menyimak dalam lingkungan kondusif tanpa gangguan eksternal. Lalu yang keempat, berlatih aktif mendengar, menggunakan teknik parafase atau mengulang kembali informasi untuk memastikan pemahaman. Lalu yang kelima, yaitu membangun kesadaran empati dengan menempatkan diri dalam perspektif pembicara untuk memahami makna yang lebih dalam dari pesan disampaikan. Oleh karena itu, saya dapat simpulkan, menyimak yang efektif membutuhkan keterampilan, kesadaran, dan latihan dengan mengatasi berbagai kendala menyimak dan menerapkan perilaku menyimak yang tepat, baik dalam faktual maupun empatik. Seseorang dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas interaksi dalam berbagai situasi komunikasi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.